izinkan kami dari rekan-rekan media untuk melaksanakan kompres. Tentang Ikhwal Perjuangan Kelompok Tani Rukunsari, nama saya Ali Effendi, Pak, Ketua Kelompok Tani Rukunsari, saya suka. Sebenarnya perkara ini sudah nggak asing lagi, Pak, buat bapak-bapak dan khususnya sudah cukup berlangsung perjuangan kami pada saat juga pemerintahan Asahan. Lalu di tahun 2000 sampai sekarang di pemerintahan Kabupaten Batubara, tapi sepertinya Pemkab tidak respon dengan sebenarnya kejadian ini, Pak, berawal dari pada tahun 1966. Pada saat itu Kampung Rukunsari yang berada di tengah-tengah persis ke perkebunan Belanda pada saat itu, HAPAM, HAPM ya, singkatan dari Holland American Plantation Member ya. Kemudian beralih kepada USRP, United States Rubber Plantation, dikuasai oleh Amerika dan dijual kembali oleh Amerika kepada ini pada saat itu yang punya apa ini, Pak ya, karet ini, karet Majin nih, Pak ya, dulu bersama mereka lah menguasai pada saat itu. Sampai pada tahun 62 nasionalisasi oleh pemerintahan Soekarno pada saat itu, Orde Lama, jatuhlah perkebunan milik Amerika ini tadi kepada dua perusahaan swasta nasional, yaitu sebelah timur dikuasai oleh perkebunan PT MH, singkatan dari PT MH adalah Ekonomi Muhammad Hamba Allah, Pak. Itu punya pemiliknya adalah Tengku Kita Aceh. Kemudian di sebelah barat perkebunan tersebut dikuasai oleh PT Muiz, Pak Majen yang Abdul Haris Nasution ya, Pak ya, dan Amerika. Itu luasnya lebih kurang 100 hektar, Pak. Jadi setelah dipecah oleh pemerintah, pada saat itu dikuasai dua perusahaan yang masuk ke dalam perkebunan PT MH luasnya lebih kurang 68 hektar. Kemudian yang masuk ke PT Muiz itu luasnya lebih kurang 32 hektar, Pak. Jadi sekarang ini kami berharap kepada pihak pemerintah, karena perkebunan PT Muiz ini ya, Pak ya, kita berawal ke PT Muiz dulu, karena PT Muiz kan sudah habis HGU-nya. Jadi kami mohon kepada pemerintah Kabupaten Batubara dan BPN kantor BPN Kabupaten Batubara untuk mempending ataupun tidak menyambung kembali HGU ataupun persyaratan apapun di perkebunan PT Muiz tersebut seluas 32 hektar yang dulunya adalah milik Kelompok Tani Rukunsari. Itu harapan kami. Itu suratnya nanti sudah kami tuangkan, Bapak-bapak bisa lihat surat dari kami. Nomornya mungkin Bapak jelas juga ada di situ nomor surat kami. Kemudian untuk PT MH, Pak, itu PT MH kan berlangsungnya kami perkara pada tahun 2000, yaitu Kelompok Tani Rukunsari digugat perdata oleh PT MH dengan nomor perkara 13 PDTG garing 2000. Pada saat itu kami di NO-kan, Pak, atau gugatan perkebunan ditolak. Berarti kami masih boleh menguasai lahan itu. Karena pada saat itu kami kuasai tahun 2000, kami kuasai, kemudian pihak perkebunan menggugat, tetapi gugatan kebun ditolak. Artinya kan kami tetap menguasai tersebut, kan, Pak. Kemudian banding di Pengadilan Tinggi nomor 43 PT garing 2001 kami dikalahkan. Artinya putusannya membatalkan putusan pengadilan negeri tadi, Pak, yang menyatakan NO gitu. Nah, kemudian kami kasasi pada tahun 2002 kasasi. Setelah tahun 2006 keluarlah putusan Mahkamah Agung nomor 3375 KPDT tahun 2002 yang menyatakan itu, Pak, membatalkan putusan pengadilan tinggi yang tadi membatalkan putusan pengadilan negeri. Artinya putusan pengadilan tinggi tadi yang membatalkan putusan pengadilan negeri tadi dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Kemudian mengabulkan seluruh eksepsi Kelompok Tani Rukunsari.
Eksepsinya apa? Artinya kami masih boleh menguasai lahan itu, bahwa tanah tersebut adalah memang benar milik kelompok tani Lukosari. Kemudian yang namanya pada saat itu digugat, saudara Krisman Numban Raja itu tidak berkompeten dalam kelompok tani Lukosari. Artinya sampai saat diputuskan dari kasasi bahwa ketuanya adalah Irawadi Jumiran dan saya sebagai sekretarisnya. Itulah putusan Mahkamah Agung. Kemudian tahun 2006 setelah keluarlah rilisnya Pak, tahun 2008 kan pemberitahuan ya dari ya, apa? pengadilan. Tapi putusan tersebut rilisnya nggak masuk Pak ke kami, nggak masuk ke kami. Artinya ada pihak mafia tanah di situ yang mencuri, yang mengendapkan atau tidak memberitahukan kepada kami. Sampai pada tahun 2019 setelah kami pulang dari Jakarta, dari Mahkamah Agung, baru kami tahu bahwa putusan itu sudah ada Pak. Makanya saya bilang tadi tahun 2008, karena kami tahun 2019 dapat putusan itu sesuai dengan rilisnya tadi. Itu ada juga, ini dia Pak. Rilisnya itu tahun 2019 ini Pak, kami dapat Pak. Rilis seperti ini ya. Tapi ini di sini diterangkan tahun 2006. Padahal kami dapatnya tahun 2019. Berarti tahun 2006 udah berjalan gitu. Iya, rilisnya. Ini artinya di sini ada pembohongan publik oleh pengadilan bahwa ini yang seharusnya sudah bisa diberikan itu tidak sampai kepada kami gitu Pak. Nah, jadi di dalam putusan Mahkamah Agung ini nampak di situ bahwa rilis tersebut itu ingkrahnya tahun 2008, tetapi sama Pak, ini ada dari Mahkamah Agung Pak yang disampaikan oleh Pengadilan Negeri kepada kami bahwa di sini pemberitahuan itu baru tahun 2000 ada ini Pak. Nah, jadi sini Pak, kemudian kami berjuang kembali lanjut pada pemerintah, waktu itu disauti oleh DPR dan sudah 3 kali RDP Pak. Pada waktu itu ketuanya Pak Anjar Amri ya Pak ya, di Komisi 1 kan. Komisi 1 juga sudah ada putusannya buat kami bahwa memang benar-benar adalah milik kelompok tani Lukosari sesuai data dan fakta peninjauan lapangan yang mereka lakukan. Ditunjukkan di situ ada makam pahlawan. Artinya situ memang adalah dulunya perkampungan, memang orang kampung situ yang berjuang mempertahankan kemerdekaan tahun 1945 meninggal di Medan. Dimakamkan di situ. Kita bisa lihat makamnya masih ada berdiri tapi tidak seperti yang saksi hidup. Yang mengalami, artinya yang ada di kampung di sana itu saat ini tinggal 5 orang lagi Pak. Dari jumlahnya dulu ada 80 kakak di situ, tinggallah 5 orang lagi yang masih hidup. Yang sudah inilah, itu artinya pun 5 orang itu Pak masih anak dari ahli waris gitu ya Pak ya. Masih anak, itulah yang masih hidup. Saya bisa jelaskan di situ yang masih hidup pada saat ini ada satu namanya Pak Wariman. Kemudian yang kedua ada kemudian Pak Lusmidi, kemudian satu lagi ada Pak Krisman Numban Raja, kemudian satu lagi ibu saya Pak. Nah, alhamdulillah sampai saat ini ibu saya menikah pertama itu di sana gitu. Bahkan acara sana buat ludrukan gitu dulunya ya ada di kampung itu gitu. Sebagai saksi Pak, iya sebagai saksi juga. Jadi setelah ditemukan fakta tersebut oleh DPR, kemudian kan DPR seharusnya mengadakan pansus gitu Pak ya. Tapi sampai saat ini juga pansus nggak dilakukan oleh DPR. Kami pun nggak mengerti entah kenapa kok DPR itu selalu perjuangannya putus di tengah jalan gitu ya. Apakah karena ada pihak-pihak ketiga yang menekan atau apa, kita nggak tahu Pak. Kemudian kita lanjut lagi sampai kepada pemilihan komisi yang baru sekarang oleh Pak Darius sekarang kan, sama Pak Darius, bersama Pak Darius dan timnya kita sudah coba lobby ke pihak pemerintah dan pemerintah kecamatan juga Pak, dan alhamdulillah sekarang ini surat kita sudah ada yang masuk ke PU untuk mengeluarkan wilayah tersebut dari HGU dan sudah keluar itu Pak. Kita bisa lihat di peta BPR daerah pemukiman, bukan lagi HGU Pak. Jadi
sudah sampai ke situ. Kemudian dalam waktu dekat ini memang kita sudah berupaya pendekatan ke camat, Pak, dan lurah, tapi memang masih agak terkendala karena memang mereka masih menunggu instruksi dari bupati dan sekda gitu, Pak. Tapi saat ini sekda sudah mulai artinya membukakan pintu, kami mungkin di Januari akan dipanggil kembali oleh mereka gitu ya, Pak.